Saudara-saudari, mungkin Anda sudah sempat mendengar bahwa minggu ini, yaitu Minggu Paskah yang keempat, akan dirayakan sebagai Minggu Panggilan. Pertanyaannya, apa sih Minggu Panggilan itu? Kenapa Minggu Paskah keempat itu dirayakan sebagai Minggu Panggilan? Kita akan menemukan jawabannya kalau kita mengintip sabda yang akan kita dengarkan pada Minggu Paskah yang keempat. Mari kita mengintipnya dalam Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Saudara-saudari, tadi saya mengatakan bahwa Minggu Paskah yang keempat itu dikenal sebagai Minggu Panggilan, atau lebih lengkapnya Minggu Doa Panggilan Sedunia. Ada pula yang menyebut minggu ini sebagai Minggu Gembala Baik. Alasan sederhananya adalah karena bacaan Injil pada Minggu Paskah yang keempat, baik tahun A, tahun B, maupun tahun C, selalu diambil dari Yohanes bab 10. Di dalam Yohanes bab 10, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Hanya saja perbedaannya kalau tahun A, kita akan mendengarkan Yohanes 10, penggalan bagian awalnya. Kemudian nanti di tahun B, kita akan mendengarkan Yohanes bab 10, bagian tengahnya. Dan pada tahun C, kita akan mendengarkan Yohanes bab 10, bagian akhirnya. Selain itu, dalam Minggu Gembala Baik ini, Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur bab 23, yang isinya adalah, Tuhanlah gembalaku, aku tidak berkekurangan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa Minggu Gembala Baik ini juga disebut sebagai Minggu Panggilan atau Minggu Doa Panggilan Sedunia? Ini ditetapkan oleh Bapak Suci Paus ke-6 pada tahun 1964. Tujuannya adalah kita berdoa kepada Allah, memohon supaya dikirimkan gembala-gembala yang baik, seperti halnya Tuhan Yesus, untuk menggembalakan gereja, untuk menggembalakan kita semua. Maka tidak heran kalau dalam Minggu Panggilan itu diadakan promosi panggilan imamat, karena kita memohon kepada Allah supaya semakin banyaklah gembala-gembala yang baik seperti Tuhan Yesus dikirimkan kepada kita. Lalu sekarang pertanyaannya, gembala yang baik itu seperti apa sih? Kenapa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik? Mari kita lihat bacaan Injilnya. Karena kita sedang berada di tahun A, maka kita akan melihat Yohanes bab 10 bagian awal. Tepatnya adalah ayat 1 sampai 10. Ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Kenapa kok Tuhan Yesus tiba-tiba berbicara tentang pencuri dan perampok? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat sedikit ke bab sebelumnya, yaitu bab 9. Pada bab 9, Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Pada kisah itu diceritakan bahwa orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi waktu itu bukannya bersuka cita karena melihat ada kesembuhan, mereka justru malah mengintimidasi, malah mengusir orang yang baru saja disembuhkan itu dari rumah ibadah. Melihat kelakuan para pemimpin agama seperti itu, maka Tuhan Yesus menanggapi kelakuan buruk itu dengan mengatakan hal-hal yang ada di dalam bab 10 ini. Maka sekarang kita bisa memahami mengapa Tuhan Yesus tiba-tiba ngomong soal pencuri dan perampok. Ini sebetulnya adalah sebuah teguran keras untuk para pemimpin agama yang berkelakuan buruk seperti itu. Mereka diberi kepercayaan menjadi pemimpin, diberi otoritas, bukannya memimpin umat Allah dengan sebaik-baiknya, mereka justru malah menggunakan aturan-aturan agama, tradisi-tradisi secara ketat untuk memanipulasi umat, untuk keuntungan diri sendiri. Orang-orang semacam ini dijuluki oleh Yesus sebagai pencuri dan perampok karena mereka masuk ke dalam kandang domba, menggembalakan domba mereka bukan dengan cara yang baik, tetapi dengan, dalam tanda kutip, memanjat tembok. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang kedua, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Pada ayat yang kedua ini Tuhan Yesus sedang memperkenalkan dirinya sendiri sebagai seorang gembala yang baik. Dia masuk ke dalam kandang domba itu dengan cara yang benar. Dia datang ke dunia sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Dia menggenapi nubuat perjanjian lama, nubuat Taurat, nubuat para nabi. Bahkan dia diwartakan terlebih dahulu oleh Yohanes Pembaptis. Dan kehadirannya di dunia menyebarkan hal-hal yang baik. Memberikan kesembuhan, mewartakan kerajaan Allah, dan seterusnya. Itulah sang gembala domba yang sesungguhnya. Yang masuk ke dalam kandang domba melalui jalan yang benar, yaitu melalui pintu. Ayat yang ketiga sampai yang kelima, Tuhan Yesus menceritakan bagaimana ciri-ciri gembala yang baik. Gembala yang baik itu oleh penjaga pintu dibukakan pintunya, karena penjaga pintu mengenal sang gembala baik. Kemudian dikatakan pula,
Kepada sang gembala yang baik, domba-dombanya itu mendengarkan suaranya. Sang gembala baik ini memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Lalu dalam ayat yang keempat dikatakan, domba-domba itu mendengarkan suara sang gembala. Akan tetapi, kalau seorang yang asing, yang bukan gembalanya, pasti tidak akan diikuti oleh domba-domba. Yang ada mereka malah lari, menjauhi orang asing itu. Ayat yang keenam, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Mereka waktu itu tidak mengerti, tapi sekarang kita mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah sang gembala baik, pastor bonus. Pastor itu gembala, bonus baik. Ayat yang ketujuh, maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat ini bisa jadi agak membingungkan. Kenapa? Karena tadi pada ayat yang ketiga sampai kelima, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala, kok tiba-tiba dalam ayat yang ketujuh ini, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu ke domba-domba itu. Pada zaman Yesus waktu itu, saudara-saudari, kalau sang gembala sedang menggembalakan dombanya, lalu kemudian dia berhenti di suatu tempat dan harus membuat, dalam tanda kutip, kandang darurat, maka sang gembala ini akan membuat kandang darurat itu dari batu. Jadi batas atau tembok kandangnya itu terbuat dari tumpukan-tumpukan batu, supaya dombanya tidak lari kemana-mana. Kemudian nanti akan ada satu bagian celah kecil menjadi lubang, dan itu akan menjadi pintu untuk keluar masuk. Lalu pada malam hari, untuk melindungi domba-dombanya dari bahaya dari luar, sang gembala akan tidur melintang di celah atau lubang yang disediakan untuk pintu keluar masuk itu. Maksudnya adalah supaya tidak ada bahaya dari luar masuk ke dalam, misalnya serigala, atau juga tidak ada domba yang dari dalam kabur keluar. Intinya sang gembala ingin melindungi domba-domba yang ada di dalam kandangnya itu. Maka sekarang kita bisa menangkap mengapa Tuhan Yesus menggambarkan dirinya dalam ayat yang ketujuh, Akulah pintu ke domba-domba itu. Konteksnya adalah kita sebagai domba-dombanya ditempatkan oleh Tuhan Yesus di dalam kandang yang ada celahnya kecil untuk keluar masuk. Lalu Tuhan Yesus berada di celah itu untuk melindungi kita dari aneka macam bahaya. Dialah sang pintu yang melindungi domba-dombanya yang ada di dalam kandang. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Pencuri dan perampok tadi sudah disebutkan pada ayat yang pertama untuk menegur para pemimpin agama Yahudi waktu itu. Ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, yang masuk melalui Tuhan Yesus, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Masuk dan keluar secara bebas itu adalah simbol dari kebebasan, kenyamanan. Di situ ada damai sejahtera, ada keamanan, dan dikatakan di situ akan menemukan padang rumput. Bagi domba-domba, kalau ketemu padang rumput itu kan suatu sukacita, suatu kepenuhan, ada keberlimpahan. Ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus ingin menyoroti pihak-pihak tertentu, oknum tertentu yang berusaha untuk mempengaruhi orang lain menjauh dari Allah. Sekali lagi Yesus mengatakan di sini mereka adalah pencuri. Dan pencuri ini datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus sebaliknya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan tidak hanya memberikan hidup, hidupnya juga dalam segala kelimpahan. Seperti yang tadi dikatakan, domba-dombanya menemukan padang rumput. Kehidupan dan keberlimpahan macam apa sih yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pertama-tama ingin memberikan kehidupan dan keberlimpahan yang sifatnya rohani. Kok bisa Tuhan Yesus memberikan kehidupan dan kelimpahan rohani? Tentu saja, karena Dia adalah firman Allah menjadi manusia, wafat di salib, dan bangkit dari kematian. Artinya Dia sudah mengalahkan kuasa jahat, kuasa dosa, kuasa kematian. Kuasa jahat itu sudah ada di bawah kakinya. Maka dipastikan siapapun yang masuk dan keluar melalui sang pintu, melalui Tuhan Yesus,
maka dia akan memperoleh kehidupan rohani, keselamatan kekal. Sekarang kita berlanjut dulu ke bacaan kedua yang diambil dari 1 Petrus bab 2 ayat 20b sampai 25. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Dengan jelas, Petrus mengatakan pada kalimat yang pertama ini, kalau kamu harus menderita demi kebaikan, itu adalah sebuah kasih karunia. Ini adalah kalimat yang sungguh sangat meneguhkan. Kalau hari ini kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, tantangan, karena sedang memperjuangkan yang baik, maka bersyukurlah, itu adalah kasih karunia dari Allah, kepercayaan dari Allah yang diberikan kepada kita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Bukankah dalam kehidupannya Tuhan Yesus pun mengalami hal yang serupa? Dia menderita demi memperjuangkan kebaikan. Kalau hari ini kita pun menderita demi memperjuangkan kebaikan juga seperti Tuhan Yesus, maka berbahagialah, bersyukurlah. Melalui pembaptisan, kita menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus. Kalau kita mengikuti Kristus, maka Kristus kita tempatkan sebagai sang teladan. Apa yang dilakukan oleh sang teladan? Menderita demi kebaikan. Maka kita sebagai pengikutnya pun diajak untuk menderita demi kebaikan juga. Selanjutnya, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, maksudnya kepada Allah, yang menghakimi dengan adil. Ayat yang ke-22 dan ke-23 ini, Petrus sebetulnya sedang merujuk kepada Kitab Nabi Yesaya bab 53, yang kalau kita ingat, kita dengarkan sebagai bacaan pertama pada hari Jumat Agung. Teks itu berisi tentang seorang hamba yang menderita, yang dibawa ke tempat pembantaian, tetapi dia tidak memberikan perlawanan. Dia ikut saja. Melalui sikap ini, Tuhan Yesus ingin memberikan teladan yang baru, yang berbeda dengan apa yang diajarkan dunia. Kalau dunia itu mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau Tuhan Yesus diberi kekerasan, dibalas bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih. Aduh, kalau kita diajak menjadi seperti Tuhan Yesus, rasanya sulit sekali. Bagaimana mungkin kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan? Di sini Petrus memberikan bocorannya. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus? Di sini dikatakan oleh Petrus, ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia, maksudnya Tuhan Yesus, menyerahkannya kepada Dia. Maksudnya Dia di sini adalah Bapanya. Jadi apa kuncinya kita bisa hidup dalam kasih kalau kita mau dengan rela menyerahkan diri kepada Allah, membuka ruang bagi Allah untuk ikut berkarya dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu sendirian, berjuang sendirian, tanpa melibatkan Allah, maka segala sesuatu akan sangat terasa berat. Tapi Tuhan Yesus melibatkan Bapanya di dalam penderitaannya. Makanya ketika dibawa ke tempat pembantaian, ketika memikul salib ke Golgota, Tuhan Yesus tidak melawan. Dia sanggup menjalani penderitaan itu langkah demi langkah, sampai misinya tercapai. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Dan di sini Petrus menegaskan, oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Tuhan Yesus tidak hanya mengalahkan kematiannya sendiri saja, tetapi mengalahkan kematian seluruh dunia. Tuhan Yesus menyembuhkan kita semua oleh karena penderitaannya disalib. Seharusnya yang disalib itu kita, orang-orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus itu nggak berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita disalib untuk menebus dosa kita. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ini digantikan, ditebus oleh Tuhan sendiri, maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita tahu terima kasih, tahu diri di hadapan Allah. Bagaimana cara mengekspresikan rasa terima kasih dan tahu dirinya kita?
dengan hidup sebaik-baiknya. Jadi kita hidup baik bukan semata-mata supaya dapat pahala, tapi pertama-tama berangkat dari kesadaran saya adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saya sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Maka setiap hari kita jalani sebagai rasa syukur. Tuhan, terima kasih karena hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih bisa bersandar kepadamu. Sebagai orang yang sudah Engkau tebus, saya akan melakukan hal yang terbaik yang bisa saya lakukan hari ini. Saya akan memikul salib saya pada hari ini. Karena Engkau juga sudah memikul salibmu lebih dulu demi menebus dosa saya. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Petrus kembali menggunakan apa yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil. Istilah gembala dan domba. Kita dulu adalah domba yang tersesat, tetapi sekarang kita sudah punya gembala dan pemelihara jiwa. Siapakah sang gembala dan sang pemelihara jiwa? Tuhan Yesus. Dengan demikian, Petrus melalui teks ini mengatakan bahwa orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, orang Kristen, itu tidak dijanjikan untuk bebas dari penderitaannya di dunia. Kita setiap hari akan berjumpa dengan penderitaan, tantangan, kesulitan. Akan tetapi, kita mempunyai seorang teladan, Tuhan Yesus sendiri, yang mau memasuki penderitaannya, memikul salibnya, dan kita ingat bahwa Sang teladan itu sudah menebus dosa kita, menggantikan kita di salib. Seharusnya kita yang disalib, tetapi dia mau menggantikan kita. Maka sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan terima kasih, tahu diri, maka mari kita memikul salib kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang mari kita lanjut ke Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 14a, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 41. Ini adalah bacaan pertamanya. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Kalau saudara-saudari masih ingat, bacaan 2 minggu lalu, pada minggu Paskah yang kedua, tidak lama sesudah Tuhan Yesus wafat di salib, para murid mengurung dirinya di dalam rumah dengan jendela-jendela yang tertutup. Mereka ketakutan. Sekarang, pada ayat yang ke-14 ini, kita melihat bahwa bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata. Artinya para murid yang tadinya ketakutan, sekarang para murid ini dengan gagah berani berdiri di hadapan banyak orang, berani berkata dengan suara nyaring. Ini ingin menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ditambah dengan pencurahan Roh Kudus itu mengubah kehidupan para murid menjadi orang-orang yang berani. Lalu apa yang dikatakan oleh Petrus? Ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Konteksnya, Petrus dan ke-11 murid ini sedang berdiri di hadapan orang-orang Yahudi. Maka tidak heran kalau Petrus mengatakan, Yesus yang kamu salibkan itu, Yesus yang sudah kalian salibkan itu, oleh Allah dijadikan Tuhan dan Kristus. Tuhan itu berarti sosok yang punya kuasa. Sementara Kristus atau Mesias adalah sang penyelamat yang dijanjikan. Lalu ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang digunakan adalah frasa sangat terharu. Tapi di dalam teks aslinya, sebetulnya yang digunakan adalah mereka seperti tertikam. Hati mereka itu seperti tertusuk. Jadi sebetulnya mereka tidak hanya sekedar terharu. Lebih daripada terharu, mereka itu seperti punya rasa bersalah. Mereka mengalami kesedihan yang mendalam. Karena sekarang mereka sadar bahwa ternyata yang mereka salibkan itu adalah Sang Mesias. Maka mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Lalu ayat yang ke-38, Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bertobat, dan yang kedua adalah memberi diri dibaptis. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang yang bisa kamu lakukan adalah bertobat, ubahlah dirimu menjadi orang yang baik, dan berilah dirimu dibaptis. Kalau mereka mau bertobat dan mau memberi diri mereka dibaptis, maka kata Petrus, kamu akan menerima pengampunan dosa
dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji keselamatan itu akan diberikan untukmu, untuk mereka orang-orang Yahudi, untuk anak-anakmu, untuk anak-anak mereka, dan untuk orang yang masih jauh. Maksudnya adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang di luar bangsa Yahudi yang nanti juga akan menerima pewartaan tentang Tuhan Yesus juga. Artinya, pada ayat ini, Petrus menegaskan bahwa keselamatan itu tidak hanya akan diberikan kepada orang Yahudi saja, tapi juga untuk semua bangsa di seluruh dunia. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Pisahkanlah dirimu dari angkatan yang jahat ini. Maksudnya adalah para pemimpin agama Yahudi waktu itu. Jauhilah mereka, karena mereka memberikan pengaruh buruk terhadap hidupmu. Beralihlah, ikutlah Tuhan Yesus, Sang Gembala baik, bukan mengikuti para pencuri dan para perampok. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Angka 3.000 jiwa ini ada kaitannya dengan perjanjian lama. Kalau kita melihat kitab Keluaran bab 32, di situ diceritakan bahwa ketika hukum Taurat diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, orang-orang Yahudi membangun lembu emas, kemudian menyembah lembu emas itu. Karena kejadian itu, diceritakan bahwa ada 3.000 orang Yahudi yang meninggal. Nah sekarang, di dalam Kisah Para Rasul, melalui pewartaan para rasul, 3.000 orang memberi diri dibaptis, dan 3.000 orang ini diselamatkan. Ini ingin memberikan penegasan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Gembala baik yang memberikan kehidupan untuk domba-dombanya. Dengan demikian saudara-saudari, kalau mau disimpulkan, 3 bacaan ini sebetulnya nyambung. Bacaan Injil tadi menceritakan bagaimana ciri-ciri Sang Gembala baik itu. Sang Gembala baik itu mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya juga mengenal dia. Domba-dombanya mau mengikuti dia. Bahkan dia melindungi domba-dombanya dari bahaya. Memberikan kehidupan yang berlimpah. Memberikan padang rumput kepada domba-dombanya. Sementara bacaan yang kedua, dari surat Santo Petrus, diceritakan bagaimana Sang Gembala menyelamatkan domba-dombanya, yaitu melalui penderitaan di salib. Dan dalam Kisah Para Rasul, bacaan yang pertama diberikan pesan kepada kita bagaimana sebagai domba kita harus merespon Sang Gembala, yaitu dengan bertobat, memberi diri dibaptis, maka kita akan diberi pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Dan dalam teks ini diceritakan bahwa ada 3.000 orang yang diselamatkan. Artinya Sang Gembala baik ini, Sang Pastor bonus ini, memberikan kehidupan kepada banyak orang. Pada hari Minggu doa panggilan sedunia ini, kita memohon kepada Allah supaya kita diberi gembala-gembala yang baik seperti Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.